What is up guys, welcome back di YouTube channel gua Telarik. Dan hari ini kita bakal nge-review motor baru gua, yaitu Kawasaki ZX636. Jadi di depan gua ini udah ada Kawasaki ZX636, salah satu motor yang dari dulu sebenarnya gua impikan jauh bahkan sebelum gua megang R6. Jadi dulu itu sebenarnya gua tuh pengennya punya motor ini dulu guys sebelum R6, tapi nggak kesampaian. Gua dapet motornya itu R6 duluan. Tapi ya nggak apa-apa, jadinya gua bisa nyobain R6 Z900 juga kemarin, dan baru akhirnya ZX636 ini. Ini tahun 2014 sebenarnya, nothing special lah dari motor ini. Modifannya juga nggak banyak. Cuma kemarin gue sempat ngubah beberapa parts dan ngubah bentukan motornya dari yang awalnya kayak gini sampai akhirnya gue balikin normal lagi, warnanya ke warna hijau, dan gue modif beberapa parts. Nah, kita bakal nge-review sedikit modifikasinya ada apa aja, nggak banyak-banyak banget juga. Mulai dari depan kita lihat, kameramen ikutin aja ya kalau misalnya gue ngapain, jangan kaku-kaku banget. Nah, di bawah ini kalau kita bisa lihat, ini ada spakbornya nih, karbon by karbon, terus ditambah lagi dengan selang rem Hell, terus ada fork slider by Evotech. Yang ada yang spesial lah, basic aja sebenarnya. Sama bannya itu kemarin udah jelek banget. Sebenarnya bukan jelek ya, bukan bannya udah habis, cuman emang bentuknya agak kurang aja alurnya. Akhirnya gue ganti pakai Badlex RS 11. Terus kalau kita naik lagi di sini, ini ada mirror blanking juga by Street Fender, terus ditambahin windshield ini by Puig. Terus kita ke sini ada masa rem Brembo RC19, cuman ini belum yang korta-korta, jadi ini masih yang biasa. Di bentuknya masih kotak, masih butut banget lah, kelihatan tua banget. Terus kemarin ini selang rem gue sempet agak-agak bocor dikit, jadi udah mulai kena ke bodi, kampret lah. Terus di sini ada frame slider by RNG, sama ini GB Racing. Ini kemarin gue tambahin sendiri, sebelumnya nggak ada. Cuma karena supaya proteksinya lebih ajib lagi, akhirnya kemarin gue tambahin GB Racing. Terus di sini ada parts karbon. Ini adalah cover sasis. Ini by karbon juga. Footpack by karbon juga, karbon. Terus di sini ada cover cover apa sih ini? Cover apa namanya, Blik? Cover arm. Ini karbon juga. Terus yang gue suka adalah ini nih, knalpotnya. Ini by SC Project, original by SC Project. Tapi ini sebenarnya awal ya untuk Moto3 guys. Jadi owner sebelumnya itu bilang katanya ini knalpot dulu dapetnya dari Mandalika, jadi ini bekas dipakai di Moto3, diambil sama dia, dapat dari temennya, akhirnya dipasangin di ZX636D. Cakep banget ya. Selang rem belakangnya juga udah pakai Hell, terus pakai kaliper belakang Brembo P2. Ini juga kemarin gue nambahin sendiri, tapi gue belum sempat beli selang rem yang baru nih. Jadi ini selang rem ini masih selang rem untuk standar, jadi kelihatan banget, ketarik banget. Harusnya gue beli yang ukuran lebih panjang, cuman soon lah kita bakal beli si selang rem, karena gue mau ganti juga rencana kaliper belakang. Gak banyak sih, paling itu doang, sama ya tank pad, single seat. Terus di sini kopling, gue juga udah pakai gel speed. Kenapa nggak pakai Aqua 1? Kemarin tuh gue udah pakai Aqua 1 guys, gue udah beli Aqua 1, tapi nggak enak. Jadi kayak agak semacam slip dikit lah. Cuman akhirnya kemarin kebetulan gue juga udah punya spare-nya gel speed, jadi akhirnya gue pakein gel speed, dan sekarang udah jauh lebih enak, lebih oke lagi lah daripada standarnya. Sebenarnya nggak banyak sih part-part modifikasinya. Coba dari belakang. Nah, di bagian belakang itu gua ganti ban belakang gua ini ke ukuran yang 200 dari Badlex RS11 juga. Kemarin ini gue dapet, ini adalah ban bawah. Coba kasih lihat. Kue putu lewat, kampret. Cuman itu ban bawaan dari Kawasaki H2. Cuman bisa lah dipasang di sini, akhirnya gue pasang. Nah, yang terakhir itu adalah dari, ini kenapa dari tadi heboh banget orang pada lewat, cuma nggak bisa anteng. Nih lihat belakang itu gue pakai stop lamp by Motodynamic. Gokil, cakep banget cok. Beda nih dari kalau gue nggak suka ya kalau misalnya stop lamp tapi yang terlalu heboh gitu loh, yang terlalu kayak warna ini banyak apa. Kalau misalnya Motodynamic tuh kalian bisa lihat nih, dia cuma kayak klip doang, terus bintik-bintik itu menurut gue keren banget, lebih keren lah daripada yang biasa ya. Kemarin di sini sebenarnya ada steering damper by Matrix kalau nggak salah, cuma karena
Iya, jadi ngeliatnya dari depan. Iya. Nah, lu pencet aja. Nah, ini dari matris tadinya ada, tapi gua copot karena malah jadi nggak enak handlingnya, nggak tahu kenapa. Emang kalau steering damper harganya ya ada harga pasti ada rupa. Jadi kalau misalnya harganya kemarin kan matris masih murah banget ya, di bawah juta. Jadi begitu dipakein, kok gue bilang kok janggal rasanya, kok nggak enak ya. Akhirnya gue copot aja lah, gue prefer gue copot. Tapi ini masih ada, karena ini harusnya di segitiga ini ada ring gitu, tapi ringnya nggak ada. Akhirnya untuk sementara gue pakai inilah. Sambil kita menabung membeli steering damper by Solihin atau Ohlins guys. Udah sih so far itu doang. Nextnya itu plannya adalah gue pengen ganti kaliper belakang. Gue udah siapin juga, agak murah sedikit aja black, nggak apa-apa. Yap, nah rencananya itu nextnya adalah gue pengen ganti footstep belakang dulu. footstep. Ngomong apaan sih gue? Kaliper belakang dulu. Kaliper belakang gue rencananya pengen ganti pakai Brembo P2 yang nikel. Karena finishingnya gue suka banget, keren banget. Terus yang terpenting ini adalah footstep. Karena footstep ini standar nih rasanya kayak bawa motor sport, tapi kaki lo kayak bawa motor naked. Jadi nggak enak menurut gue. Pengen lah footstep gue ganti yang underbone, jadi lebih tinggi. Sama kaliper depan menurut gue. Dari itu dulu mungkin. Atau kita dekal ya. Gimana menurut kalian guys? Kalau di dekal kita bikin warna yang mungkin belum ada di ZX636 lainnya. Enggak juga sih, kayaknya semua udah ada dari semua warna dah. Cuma ya kita bikin livery yang mungkin berbeda dan mungkin hanya gua doang yang pakai, the one and only. Kemarin udah sempat riset juga desainnya kayak gimana, bentuknya kayak apa, dan kayaknya gue suka. Dalam waktu dekat mungkin gua bakal kita eksekusi dia mengganti si ininya lah, si liverynya. Kita dengerin kali suaranya ya. Suara dari knalpot SC Project. Tapi ini gue nggak geber-geber, ini kita lagi di coffee shop. Kita dengerin sewajarnya aja. Ini emang gue bikin idle-nya suaranya tuh kayak gini ya, kayak agak berap gitu. Sebenarnya bisa gue naik turunin. Cuma gue suka aja berap gini. Nah, ini cakep nih, ini idle gini nih. Aman guys, hampir 1 RT keluar. Udah mau nunjukin gua cuy, orang lagi pada briefing, gua geber-geber. Tidak peduli, karena kan subscriber gua 3 juta. Jadi Fuji juga pasti kalau misalnya tadi marahin gua marahin balik. Gua bilang tidur, gua bilang kalau nggak mau berisik di rumah, tutup pintu, pasang AC sama headset. Kita bakal ketemu lagi di vlog, karena udah ada vlognya sebenarnya. Gua udah riding, tinggal kita edit dan kita eksekusi. Ya 2 hari setelah video ini diupload, vlognya bakal gue upload juga, oke? Thank you guys for watching.